Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahi ma sya Allah. Makana min ni'matin faminallahi ma sya Allah. Bismillahi ma sya Allah. La yasukul khaira illallah ma sya Allah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya Allah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi ma sya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama'ana al-a'izza, habaibana al-kurama, masyayikhuna al-fudala, yang kita muliakan bersama-sama Al-Habib Ahmad Al-Jufri, Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah, Al-Habib Saleh Maulad Dawilah, Al-Habib Ahmad Al-Haddad, dan segenap para habaib. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Para kiai, pejabat pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, segenap pengurus takmir masjid, para sesepuh, para bini sepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dawuh yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Fa idza ta'adzarat musahabatuhum wa ru'yatuhum fala syai'a anfa' lil qulubi wan nufusi min sima'i riwayatihim. Kalau kita tidak pernah bertemu dengan seorang daripada waliyun min auliyaillah, kita juga tidak pernah melihat waliyun min auliyaillah, maka tidak ada yang anfa' untuk kita, tidak ada yang lebih bermanfaat untuk kita kecuali kita mendengarkan sejarahnya, mendengarkan sirahnya. Kenapa dikatakan li'annahu qad inqada ta'abuhum wa baqiya sawabuhum? Karena telah selesai perjuangannya, telah selesai capeknya, akan tetapi tetap mengalir pahalanya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita mengingat bahwasannya di dalam Al-Quran dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna asfalas safilin. Allah menciptakan kita ini sebagai makhluk yang ahsanu taqwim. Manusia ini dikatakan di dalam Al-Quran adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling balance, makhluk yang paling stabil. Itu adalah manusia. Dengan seluruh tatanan anggota badannya, manusia yang paling stabil. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ahsani taqwim. Bahkan segala sesuatu yang terkait dengan manusia itu menjadi ahsan. Apapun yang terkait dengan manusia menjadi ahsan, karena barokah daripada manusia itu sendiri. Ada satu pepatah di dalam bahasa Arab, kullu syai'in qad syarafa bima humil.
Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan menjadi mulia karena ketemplean dengan perkara yang mulia. Tertempel dengan perkara yang mulia, akhirnya dia menjadi mulia. Contoh, laki-laki biasa, nggak begitu ganteng, nggak begitu gagah, tapi berbeda kalau dia berada di balik setir mobil Mercedes-Benz. Maka perempuan mana yang tidak akan meliriknya? Laki-laki biasa, nggak begitu ganteng, tapi jabatannya luar biasa, sawahnya ratusan hektar. Maka perempuan mana yang tidak akan terpana hatinya? Saya kira juga sama. Ketika seorang wanita wajah biasa tapi dia pandai bersolek, make up luar biasa, maskara 1 meter, bedak 1 senti, gincu tidak hanya bibir, pipi merah-merah pakai bloson, jalan di pinggir jalan pasti semua mata menoleh, pasti semua mata melirik kepadanya. Walaupun toh minimal di dalam hati dia bertanya, ini perempuan atau ondel-ondel. Yang menjadi titik daripada pembahasan adalah kullu syai' qad syarafa bima umil. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan menjadi mulia barokah sesuatu yang menempel pada dirinya. Apa yang terkait dengan manusia, semuanya pasti akan menjadi mulia. Orang bisa menjadi mulia karena ngurusi manusia. Contoh, pemilik daripada pabrik kain kaya ini. Kenapa? Karena mencukupi kebutuhan manusia. Manusia ahsan, karena dia mencukupi kebutuhan manusia, akhirnya dia menjadi ahsan. Mohon maaf, yang mencukupi kebutuhan sembako manusia menjadi ahsan. Kenapa? Karena mencukupi keinginan manusia. Yang berkhidmah kepada manusia akan menjadi ahsan. Kenapa? Karena dia telah berkhidmah kepada manusia. Inilah kehebatan manusia. Akan tetapi perlu diingat, seberapa hebatnya manusia, setinggi apapun derajat manusia, tapi kalau sudah selesai, maka tempatnya fi asfalis safilin. Tempatnya adalah tempat yang paling bawah. Asfalas safilin di dalam tafsiran daripada para ulama ada yang mengatakan asfalas safilin ini artinya adalah neraka jahanam. Tapi ada juga yang mengartikan asfalas safilin adalah tempat yang bawah yang ada di dalam daratan bumi ini. Artinya bagaimana? Ketika kita diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, seahsan apapun kita, sehebat apapun kita, tapi kalau sudah selesai maka tempatnya fi asfalis safilin. Tempatnya di yang paling bawah. Dia ada di bawah manusia. Manusia serendah apapun, tapi kalau dia masih hidup, maka dia berada di atas orang yang sudah meninggal yang ada di bawah. Karena menurut pengalaman para mayit, ketika mereka mati, tidak ada survei yang membuktikan mayit dikubur di atas awan. Tidak ada mayit yang digantung di atas. Tidak ada, pasti semuanya ada di bawah. Tapi walaupun toh fi asfalis safilin, para rawuh, ada pengecualian. Walaupun toh tempatnya fi asfalis safilin, tapi ada yang dikecualikan. Siapa itu? Illalladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal soleh, maka dia selamanya akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun toh dia ada di bawah tanah.
orang yang beriman, yang kedua adalah orang-orang yang beramal saleh. Walaupun toh tempatnya ada di bawah, tapi dia akan menjadi makmur selamanya. Para rawuh, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita tetap menjadi makmur walaupun toh kita ada di bawah tanah. Bagaimana caranya? Masya Allah, ada satu pepatah di dalam bahasa Indonesia, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Masa hutang? Murah. Saya ulangi sekali lagi, harimau mati meninggalkan, gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan nama hutang. Manusia mati meninggalkan nama. Ini yang sekarang menjadi PR kita. Bagaimana kita walaupun toh sudah mati tapi nama kita tetap dikenang. Ini tugas kita yang masih hidup. Saya yakin semuanya yang hadir di sini masih hidup semuanya. Ini PR kita bersama. Kelak nanti pasti kita akan kembali kepada kematian. Jadi haul ini sebenarnya mau'idhatul hasanahnya, al-mau'idhah al-uzma wa a'zamul mau'idhah, itu adalah acara ini sendiri. Ini mau'idhah yang paling utama, bukan omongan saya. Kalau omongan saya ini sebenarnya adalah curhatan hati saja, atau mungkin bisa dikatakan sebagai cerita pengantar tidur. Tapi mau'idhah yang paling utama haul ini, haulnya Mbah Kiai Muhammad Jalalain, haulnya Mbah Kiai Mu'ti, haulnya para masyayikh, haulnya para guru-guru kita. Ini sebenarnya mau'idhah yang paling utama, sehingga kita ingat dengan kematian. Saya pernah lihat di Jawa Tengah ada satu keranda mayit, tulisannya begini, saiki aku sesuk kowe. Mau'idhah, saiki aku sesuk. Itu orang kalau membaca keranda mayit itu pasti langsung teringat dengan kematian. Nah, kita hadir di sini, salah satu mau'idhahnya adalah agar kita teringat dengan kematian. Tapi perlu diingat, selama kita masih hidup, ketika kita kembali ke kematian, maka PR kita adalah bagaimana kita ini ketika mati nanti tetap meninggalkan nama yang baik. Understand? Alhamdulillah. Ya Allah, ulama yang meninggalkan kebaikannya sebenarnya beliau-beliau istirahat di alam sana. Istirahat. Ada satu pepatah dikatakan mautul alim, atau dalam satu riwayat mautus saleh rohatun lahu wa mautut taleh rohatun linnas. Matinya orang yang soleh itu adalah istirahat baginya, enak, sudah nggak diganggu dengan WA. Orang soleh meninggal dunia enak, sudah gak diganggu dengan yang namanya undangan-undangan. Orang soleh enak, gak diganggu dengan curhatan orang-orang yang minta solusi. Makanya ketika Jalaluddin Ar-Rumi itu meninggal dunia, murid-muridnya pada menangis semuanya. Tapi Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, kowe ojo nangis, aku arepe ketemu pangeranku, saya mau berbahagia, kenapa kamu menangis? Ayo kita bersama-sama berzikir kepada Allah.
Itu yang dikatakan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi kalau orang yang alim, orang yang soleh meninggal dunia, sebenarnya dia istirahat. Berbeda dengan meninggalnya orang yang toleh, meninggalnya orang yang nyuwun pangapunten, jengkel niati, greget niati. Itu yang istirahat bukan orangnya, tapi tetangga-tetangganya. Yang istirahat itu adalah manusia yang ada di sekitarnya. Berkali-kali tetangganya bertanya, wong kae wis mati apa durung? Durung, kok gak mati-mati? Ketika ditanya wong kae wis mati apa durung, dan dijawab wis mati, memang pertama dia mengatakan innalillah, tapi pada akhirnya kapok kowe. Rahatun linnas. Maka jangan sampai kita menjadi manusia yang ketika meninggalkan dunia, kita menuju kepada kematian. Yang istirahat itu adalah teman-teman kita, yang istirahat itu adalah manusia yang ada di sekitar kita. Jadilah orang ketika meninggal dunia, mereka yang kalian tinggalkan mengingat kalian, dan kalian istirahat di alam yang berikutnya. Itu adalah tugas kita. Nah, sekarang kembali lagi kepada pertanyaan, bagaimana agar nama kita itu tetap dikenang walaupun toh kita meninggal dunia? Seperti yang dikatakan, illalladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Caranya adalah, tolong ini dicatat, mungkin ini nanti akan menjadi soal, akan menjadi pertanyaan dalam ujian CPNS Kota Madya Malang. Jawabannya adalah, berikanlah kebaikan kepada siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kalian. Yakinlah kebaikan itu pasti akan membuat kalian dikenang. Fahimtum? Survei yang ada di alam kubur, hasilnya adalah mereka yang paling banyak mendapatkan doa dari orang lain, dari teman-temannya, dari keluarganya, adalah mereka yang kebaikannya selalu dikenang. Kalau kalian tidak percaya, silahkan berangkat duluan. Kalau saya percaya, makanya saya berangkatnya nanti saja. Loh, ini jelas kaidahnya adalah al-ihsan yasta'bidul insan. Kebaikan pasti akan membuat orang lain tertunduk kepadamu. Wal insan abdul ihsan. Dan manusia itu adalah hamba daripada kebaikan yang dia rasakan. Makanya sekarang banyak sekali orang yang mendadak baik, nggak kenal tapi ujuk-ujuk baik. Sebelumnya nggak tahu dengan kita, tapi ujuk-ujuk ngasih sembako. Akhir-akhir ini saya menggumunkan diri. Banyak sekali orang-orang yang mendadak menjadi baik. Mungkin dia juga alim, tahu dengan hadhil qaidah, yaitu qaidah al-ihsan yasta'bidul insan, atau al-insan abdul ihsan. Kalau panjenengan baik ketika di alam barzakh, kalian pasti tetap akan dikenang. Semisal seseorang ketemu dengan anak panjenengan, "Le, kowe anake sapa?" "Kula anake Paijan." Mohon maaf kalau ada kesamaan aktor dalam cerita ini. Sungguh tidak ada kesengajaan dalam kisah ini. "Kowe anake sapa, Le?" "Saya anaknya Paijan." Kalau orang yang mendengar nama Paijan dan dia telah merasakan kebaikan dari seorang Paijan, pasti langsung mendoakan, "Ya Allah, Le, bapakmu apik wonge, sering ngutangi aku." Al-Fatihah. Beda
Ketika ditanya kowe anake sapa? Kula anake Paito. Mohon maaf sekali lagi kalau ada persamaan nama dalam cerita ini. Tapi orang yang mendengar nama Paito ternyata dia pernah merasakan kejelekannya dan tidak pernah merasakan kebaikannya. Bapakmu kuwi sampai saiki utang rung dibayar-bayar. Tidak akan mungkin orang itu membacakan Fatihah. Betul? Maka tugas kita selama masih hidup, berikanlah kebaikan kepada siapa saja. Tolong jangan pilih-pilih ketika memberikan kebaikan kepada orang lain, karena kita tidak tahu siapa nanti yang akan mendoakan kita, karena kita tidak tahu siapa orang nanti yang akan selalu mengenang kebaikan kita. Betul? Kadang teman seakan-akan bestie, raket, tapi justru menunggu kematian kita. Enek wong bentuke koyok ngeten iki. Jarine ben gantian. Tapi juga ada orang yang kelihatannya dia jauh dari kita tapi malah justru mengenang kita. Maka kebaikan yang kita berikan kepada orang lain tolong jangan pilih-pilih. Deal. Mosok kalian mau menyelamatkan orang yang kecelakaan arep ditakoni dhisik KTP mundi. Ketika dia kejet-kejet kecelakaan kowe Aremania apa dudu? Ketika dia kecelakaan kejet-kejet apa arepe mbok takoni dhisik kowe nomor piro? Gak mungkin. Berikanlah kebaikan kepada siapa saja. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah bahasa yang universal yang bisa dipahami oleh siapa saja. Setuju nek kang ngarteh barodaku. Setuju ongkuwen nek. Semuanya pasti akan paham dengan kebaikan yang kita berikan. Makanya ada satu kaidah, kindness is a universal language which the deaf can hear and the blind can see. Nah, apa nek artinya? Pada gula kita oning. Tapi kalau dimaknani cara santri, kindness utawi kebaikan iku is a universal language, bahasa ingkang sumrambah. Ini adalah khobar daripada kindness yang menjadi mubtada. Alfiyahnya mubtadaun zaitun wa adirun khobar in kulta zaitun adirun mani'tadar. Which the div, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Which the div kang utawi wong kang budek iku can hear bisa ngrungokake. Which ini adalah mausul, alfiyahnya mausulul asma'il ladil ungsallati wal ya idza masumnya latusbiti. Which the div kang utawi wong kang budek iku can hear bisa ngrungokake, and the blind lan utawi wong kang buta iku can see bisa ningali. Silahkan kalau mau tepuk tangan. Panjenengan yang tepuk tangan ini kira-kira sudah tahu paham artinya atau belum? Terus kenapa kalian tepuk tangan? Kindness is a universal language. Kebaikan itu adalah bahasa yang universal. Siapa saja bisa merasakan. Orang yang tuli bisa merasakan kebaikan. Orang yang buta bisa merasakan kebaikan. Siapapun pasti akan bisa merasakan kebaikan. Dan kebaikan yang kalian lakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka dari itu para rawuh, monggo berikanlah kebaikan kepada siapa saja, agar ketika kita meninggal dunia, maka nama kita selalu dikenang dan orang selalu mendoakan kita. Dalam kajian tasawuf di situ dikatakan, idza ahsanta man ahsana ilaika fa anta albirrul wafi, wa idza ahzanta man lam yuhsin ilaika fa anta al-karimu al-khafi, wa idza ahsanta man asaa ilaika
fa anta al mu'minu as-safi. Ketika kalian berbaik hati kepada orang yang pernah berbaik hati kepada kalian, kebaikan dari orang lain kalian balas dengan kebaikan, maka orang yang seperti ini dinamakan dengan al-birrul wafi. Orang yang baik, orang yang nuhoni, yang menghormati kebaikan orang lain. Kalau dia mendapatkan kebaikan dari orang lain tapi dia tidak pernah berterima kasih, itu namanya wong sing raine raiget. Di atas ada orang wono tibane. Maka berikanlah kebaikan kepada orang lain, lebih-lebih ketika kalian merasakan kebaikan. Deal. Wa idza ahzanta man lam yuhzin ilaika fa anta al-karimu al-khafi. Ketika kalian berbaik hati kepada orang lain dan orang itu tidak pernah berbuat baik kepada kalian, kalian tetap berbuat baik kepada siapa saja, maka dia masuk dalam kategori yang kedua, al-karimu al-khafi. Orang yang mulia, yang derajatnya tinggi, akan tetapi dia mastur, akan tetapi dia ditutup oleh Allah tentang derajatnya, tapi indallah derajatnya sangat-sangatlah luhur. Yang ketiga, idza ahsanta man asaa ilaika. Ketika kalian berbaik hati kepada orang yang orang itu sebenarnya telah menyakiti kalian, ini masuk pada tingkatan yang paling tinggi. Siapa itu? Al-mu'minu as-safi. Seorang yang mukmin dan hatinya bersih, itu adalah tingkatan yang paling tinggi daripada orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang yang selalu berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang pernah menyakitinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dengar kisah bagaimana Ikrimah masuk Islam. Ketika Rasulullah Fathu Makkah, masuk ke dalam kota Makkah, orang pada mengatakan, sebagian dari para sahabat bergembira, saking euforia, dia mengatakan, hadza yaumul malhamah, ini adalah hari balas dendam. Rasulullah dengar, sapa sing ngomong gae? Ini bukan hari balas dendam, tapi hadza yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang. Siapapun orang Makkah ketika Fathu Makkah aman, selamat, mau masuk ke rumahnya siapa saja aman, selamat. Ujuk-ujuk, napa bahasa Indonesianya ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk dah, tiba-tiba istri Ikrimah sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, garwo saya, suami saya Ikrimah, dia tidak berani untuk bertemu dengan panjenengan. Padahal saya sudah mengatakan, mah, ayo sowan nanggone Kanjeng Nabi. Awake dhewe wis di sepuro, aman. Jadi ini Ikrimah, gak bahaya ta? Ora. Ayo kita sowan kepada Rasulullah. Kata istrinya, suami saya Ikrimah tidak berani ya Rasulullah. Dia mengatakan ini adalah tipu daya panjenengan, ini tipu muslihat panjenengan. Dia nggak berani, takut. Rasulullah kemudian memberikan surbannya kepada istrinya Ikrimah dan menyampaikan pesan, ini sorban, kasihkan kepada suamimu Ikrimah. Ini menjadi dalil kalau aku mengampuninya, wes ora usah wedi-wedian, wenehno sorban iki kepada Ikrimah. Diterimalah sorban itu oleh Ikrimah. Iki teko sapa? Teko Kanjeng Nabi. Dihiruplah wangi daripada sorban itu. Ikrimah kaget para rawuh. Kenapa kagetnya? Ini adalah bau Rasulullah yang lebih wangi daripada misik.
Kata istri Ikrimah, kamu tahu dari mana kalau itu baunya Rasulullah? Siapa yang tidak tahu dengan baunya Rasulullah? Rasulullah ketika berjalan pada satu daerah di kampung ini, masuk di kampung ini namanya Kasin. Walaupun toh 1 minggu sebelumnya Rasulullah masuk ke Kasin, for example, contohnya, selama 1 minggu masyarakat Kasin pasti akan tetap mencium wanginya Rasulullah. 1 minggu wangi minyak misik dan bahkan lebih wangi daripada minyak misik masih dihirup, dirasakan oleh orang yang pernah daerahnya ditinggali oleh Rasulullah. Sallu ala nabiyina Muhammad. Beda karo ambumu. Masya Allah. Ikrimah kemudian mendapatkan dalil dan kemudian Ikrimah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lek panjenengan pikir-pikir kaya apa Ikrimah nesoni Rasulullah. Seperti apa jengkelnya Ikrimah, bapaknya mati para rawuh. Ikrimah itu bin Abu Lahab, Abu Jahal. Bapaknya mati. Matine nanggone perang Badar. Ya Allah, sing mateni Abdullah ibn Mas'ud. Dan bahkan dari situ Rasulullah mengatakan kalau Musa punya Fir'aun, saya punya ini Abu Jahal. Dan lebih kereng daripada Fir'aun. Kata Rasulullah, pedang wis enek nanggone gulune, dikongkon nyebut syahadat yo sik tetep ora gelem, luwih nemen daripada Fir'aunnya Musa. Ya Allah, Ikrimah punya balas dendam yang besar. Punya balas dendam yang besar kepada Rasulullah dan selalu memusuhi Rasulullah pada waktu itu. Tapi apa, ketika Fathu Makkah, Rasulullah memberikan kasih sayangnya kepada siapa saja, termasuk diantaranya Ikrimah yang kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sallu ala nabiyina Muhammad. Maka tolong sekali lagi tebarkanlah kebaikan kepada sesama. Insya Allah mereka selalu mengenang kebaikan dari kita dan selalu mendoakan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.